ASEAN faces. We must realize that ASEAN is part of the Indo-Pacific region where more than half the world's population reside and where 70% of the world economic output is produced. 2/3 of the entire economic productivity of the world comes from the Indo-Pacific region. And the South China Sea is a major part of the Indo-Pacific region. We must be very realistic in facing the critical issues in the South China Sea. We are convinced that all these issues can be and will be resolved through peaceful dialogue, mutual restraint, and wise leadership. We are convinced of that. China is being led by wise leaders. We call upon the world's great powers today to be wise, to be great world leaders, leading through wisdom and benevolence, and avoiding any possibility of conflict and confrontation. World peace and prosperity and the future of mankind will be determined by their wisdom and benevolence, and Indonesia is convinced they will rise to that occasion. Thank you, Mr. Chairman. Cina ejek Indonesia, dulu beli jet tempur ketengan, kini Beijing gelisah tahu Jakarta borong Rafale. China nampaknya menyoroti serius pembelian Rafale dan Indonesia. Pembelian puluhan Rafale yang dilakukan Indonesia mengagetkan banyak pihak termasuk China. China melihat Indonesia akan semakin berbahaya dengan Rafale-nya. Sebelum membeli Rafale secara masif, Indonesia membeli jet tempur secara ketengan alias sedikit demi sedikit. Contohnya saja Su-2730 dibeli, ada yang bekas pakai, baru dan senjata pun diakuisisi secara terpisah. Perlu waktu hampir 1 dekade bagi Indonesia untuk mempersiapkan operasional Su-2730 miliknya agar full combat. Karena saat itu anggaran pertahanan Indonesia terbatas, maka proses modernisasi alutsista juga lambat. Kemudian sekalinya Indonesia membeli banyak ialah program pengadaan F-16 52ID dan Amerika Serikat. Sebanyak 24 unit F-16 52ID dibeli Indonesia dalam kondisi second hand. Ya, Indonesia membeli Fighting Falcon bekas USAF dan Air National Guard yang sebelumnya sudah disemayamkan di kubur pesawat AMARG Arizona. Meski bekas, nyatanya Indonesia mengeluarkan uang upgrade untuk F-16 miliknya. Benar saja, baru beberapa kali dipakai, F-16 52ID kecelakaan tergelincir di landasan pacu kemudian terbakar. Usai kejadian itu, pemerintah Indonesia mulai sadar bahwa negeri ini butuh alutsista baru, canggih dan modern di segala lini. Jika bisa, jangan membeli bekas, harus baru, karena secara berbagai aspek akan menguntungkan Indonesia di masa depan. Rafale dan F-15 Eagle II merupakan jawaban pemerintah dalam membeli jet tempur baru. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turnkey lengkap dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Kemampuan Omniroll Rafale yang unik juga akan memberikan Indonesia alat untuk kedaulatan dan juga kemandirian operasional, memperkuat perannya sebagai kekuatan regional utama. Industri Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial. Tidak hanya di sektor penerbangan, tetapi juga semua bidang kerjasama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan juga mitra industrinya Safran Aircraft Engine and Tails. Indonesia juga membutuhkan jet tempur baru untuk menghadang Cina di Natuna Utara. Gangguan Cina di Natuna Utara juga sungguh sangat tak bijak bila cuma disikapi dengan diplomasi. Hard power macam Rafale dan F-15 Eagle II diperlukan untuk menangkal pergerakan unsur Cina di sana. Jangan sampai Indonesia bernasib seperti Malaysia karena baru saja ada Coast Guard China mengganggu kilang minyak Petronas lepas pantai, namun pihak Kuala Lumpur tak berani mengusirnya. Efek pembelian Rafale dan F-15 Eagle II Indonesia nyatanya benar-benar membuat Cina gelisah. Pengamat militer Cina, Fu Jianshao,
mendedahkan bahwa Rafale merupakan jet tempur dengan profil kuat di mana ia bisa melakukan beragam macam misi. Sebagai pesawat tempur semi multiperan 3 generasi bermesin ganda, Barat membaginya menjadi pesawat tempur generasi 4,5. Rafale dilengkapi dengan peralatan seperti radar array bertahap aktif dan peralatan deteksi foto listrik, kata Fu Xianxiao. Fu menjelaskan Rafale bisa meluncurkan beragam rudal canggih tanpa terkecuali. Rafale juga dapat menggunakan berbagai senjata udara canggih seperti rudal udara ke udara jarak jauh, rudal udara ke darat jarak jauh, rudal jelajah, bom berpemandu presisi, rudal anti kapal, dan memiliki kemampuan pertahanan udara dan serangan darat yang kuat. Senjata udara yang paling penting dari pesawat tempur Rafale adalah rudal udara ke udara jarak jauh, Meteor, dan rudal jelajah udara ke darat atau Scalp. Rudal Meteor dilengkapi dengan mesin ramjet dan memiliki jangkauan lebih dari 120 km. Oleh karena itu, rudal Meteor dapat meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia. Rudal jelajah udara ke darat Scalp memiliki jangkauan lebih dari 450 km, mengadopsi desain siluman dan memiliki kemampuan penetrasi yang kuat. Sebelum membeli Rafale, China juga mengejek bahwa Indonesia mampunya cuma beli pesawat sedikit demi sedikit. Pembelian 2 jet tempur canggih Rafale dan F-15 Eagle II yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia sangat mengejutkan. Di mana dulu pembelian jet tempur canggih Indonesia biasanya belasan atau 1 digit, misalnya jumlah Su-27 buatan Rusia kurang dari 10. Namun kini China gelisah karena kemampuan Rafale dan F-15 Eagle II bisa menjegal semua ancaman di udara. Pembelian 2 pesawat tempur generasi ketiga dan setengah tempur secara berturut-turut oleh Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan angkatan udaranya, kata Han. Dan patut ditunggu kedatangan Rafale dan F-15 Eagle II yang sudah diakui kemampuannya oleh China menjaga langit Indonesia.